Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, Horas, dan selamat pagi. Apa yang kita cari di dalam kehidupan ini? Ada orang sepanjang hidupnya hanya mencari harta, status, dan kehormatan. Tetapi ketika semua itu dicapai, tidak juga membuat orang itu mengerti akan apa yang sesungguhnya yang dia cari di dalam kehidupan ini. Terlebih jika hidup yang dijalani itu dipenuhi dengan kemelut, pergumulan, perselisihan, ataupun pertentangan. Tentu semua yang ada itu yakni harta, status, dan kehormatan sepertinya tidak banyak dapat menolong kita dari persoalan itu. Kalau demikian, apakah yang kita cari untuk dapat memberikan kehidupan yang berarti? Tentu saja kebahagiaan dan pemulihan dari Tuhan. Sangatlah kita perlukan ketika hidup kita dihantam persoalan. Pemulihan hidup adalah suatu kekuatan baru untuk melakukan langkah yang lebih baik dan indah, melebihi harta, status, dan kehormatan. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020 bertemakan menikmati pemulihan dari Tuhan. Tertulis dalam kitab Nabi Amos pasal 9 ayat yang ke-14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Atau dalam bahasa Batak dikatakan, Dungi togi honokku mamulak aka natar buang sian bangsa Israel, jala paulion nasida muse huta aka natarulang. Laos inganan nasidama, jala pukau nasidama aka porra anggur. Laos inumon nama anggurna, jala pakeon nasidama aka porra. Laos panganon na dohot parbuena. Bapak Ibu yang terkasih, dalam tangan seorang tukang periuk, sebuah bejana yang retak bisa dibuat menjadi utuh kembali melalui sebuah proses di mana bejana tersebut dihancurkan dan kemudian dibentuk menjadi bejana yang baru. Demikian pula saat ketika kita datang kepada Allah, membawa hidup kita di hadapannya. Bahkan saat hidup kita berantakan, dengan pengalaman akan banyaknya penderitaan yang membuat hati kita terluka dan merasa hidup tidak berharga lagi, gelap dan tanpa harapan, Allah sanggup untuk memperbaikinya dan membuatnya indah kembali. Karena Tuhan Allah yang telah membentuk hidup kita, Ia mampu membuat hidup kita kembali baik dan indah saat kita menyerahkan segala kesukaran kita kepadanya, meletakkan semua yang pecah dan berantakan dalam tangannya. Ia yang akan berkarya. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan melalui Nabi Amos menyampaikan janji pemulihan yang akan Tuhan lakukan jika bangsanya mau bertobat dan berbalik dari segala dosa-dosa mereka. Tuhan menjanjikan pemulihan walaupun kota-kota mereka telah dirobohkan, tetapi pada harinya Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan membangun kembali kota-kota yang telah runtuh seperti dahulu kala. Selain itu, Tuhan juga berjanji akan memulihkan kondisi perekonomian mereka ketika mereka sungguh-sungguh bertobat. Tuhan menjanjikan hasil tanaman yang melimpah, bahkan proses menabur dan menuai saling susul menyusul. Ini dapat berarti bahwa dalam pemulihan Allah tidak hanya kota saja, tetapi hasil buah yang mereka kerjakan dapat mereka nikmati dengan berlimpah dan kualitas yang baik. Dampak dari pemulihan ekonomi ini di mana kota-kota akan dapat berkembang dengan pesat.
Kota-kota yang dahulu ditinggalkan kini akan didiami atau ditempati. Para penduduknya akan hidup dengan menikmati hasil bumi yang luar biasa, serta standar kehidupannya akan semakin baik. Nyata bahwa ketika Tuhan memulihkan suatu bangsa, maka Ia akan memulihkan dengan total dan sempurna. Janji pemulihan Tuhan tidak pernah setengah-setengah kepada umat pilihannya, tetapi menyeluruh ke bagian sendi kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, ada 1001 alasan mengapa seseorang mengalami keterpurukan di dalam kehidupannya. Kalau kita merupakan salah satu atau salah seorang yang mengalami keterpurukan itu, maka sudah pasti kita adalah orang yang saat ini menanti-nantikan pemulihan dari Tuhan. Untuk itu apapun keadaan kita kini, segeralah datang kepada Tuhan dan tinggallah di dalamnya agar kita dipulihkan secara totalitas. Maka kebahagiaan menjadi bagian yang kita nikmati dalam kehidupan kita di dalam berjalan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam segala aktivitas satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pemulihan di dalam kehidupan kami, pulihkan kami Tuhan, pulihkan negara kami dan sekitar kami di tengah-tengah pandemi virus corona. Engkaulah yang mengembalikan sukacita kami, semangat hidup kami, juga semangat hidup keluarga kami, anak-anak kami di tengah-tengah pandemi ini. Jauhkan kami dari penyakit, kuatkan kami Tuhan. Berkati segala aktivitas kami, sehingga dapat berbuah yang manis dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, jamah dan pulihkan mereka dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit maupun di rumah, baik yang kena virus corona maupun yang berobat di dalam kehidupannya. Berkati pemerintah negara kami, biarlah mereka takut akan Tuhan di dalam segala keputusan mereka. Apapun yang mereka ambil keputusannya, Tuhanlah yang memberkati. Berkati gereja-Mu dalam segala dinamika pelayanan. Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.